Halo teman-teman semuanya, saya Kumala Hayati, dosen ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa biasa memanggil saya Lala. Hari ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan mata kuliah periklanan kreatif. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas tentang pemasaran dan juga periklanan. Sehingga hari ini kita akan melanjutkan tentang langkah proses pemasaran itu sendiri. Terdapat 6 langkah dalam proses pemasaran. Yang pertama adalah riset. Perusahaan harus melakukan berbagai macam riset atau informasi yang dikumpulkan supaya barang atau jasa yang dikeluarkan itu relevan dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Sehingga perusahaan perlu melakukan langkah riset ini dengan serius supaya produk yang ditawarkan itu jadi menarik di mata konsumen. Setelah melakukan riset, yang kedua adalah menentukan tujuan pemasaran. Perusahaan ketika mengeluarkan suatu barang atau jasa, mereka harus menentukan tujuan pemasarannya. Misalnya, untuk meningkatkan citra perusahaan-kah, atau meningkatkan penjualan-kah, atau mengenalkan nama perusahaan kepada konsumen, atau mengenalkan nama merek itu sendiri kepada konsumen. Sehingga hal ini dapat menjadi tujuan yang memang ingin diraih oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan tujuan dari pemasarannya, perusahaan wajib menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sudah terdapat gambar terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Targeting sendiri adalah berbagai macam kelompok yang memang relevan dengan barang atau jasa yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Sehingga perusahaan sudah melakukan riset siapa-siapa saja yang sekiranya akan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Misalnya dari segmentasi itu terdapat beberapa kelompok yang memang akan dituju oleh perusahaan. Misalnya dari sisi masyarakat, masyarakatnya apakah laki-laki atau perempuan. Dari sisi usia misalnya anak-anak atau remaja ataupun dewasa, dan juga usia misalnya, usianya mau 11 tahun ataupun yang lain-lain. Pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya orang kantorankah atau pekerja freelance ataupun yang lainnya. Jadi segmentasi ini sendiri tergantung dari background konsumen yang dituju oleh perusahaan. Kemudian beralih kepada targeting. Dari sekian banyak kelompok yang dituju oleh segmenting tadi, perusahaan memilih mana yang sekiranya itu relevan dengan produk atau jasa yang akan diluncurkan. Misalnya dia menargetkan untuk laki-laki, kemudian usianya antara 20 sampai 40 tahunan. Dia bekerja di suatu perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan dari orang yang bekerja di suatu perusahaan itu apa? Misalnya kebutuhannya laptop, seperti itu. Kemudian dari targeting, lanjut ke positioning. Positioning adalah kondisi di mana perusahaan bisa menempatkan barang atau jasa yang ditawarkan itu di benak konsumen. Makanya ada yang namanya top positioning. Top positioning sendiri adalah hal pertama yang dipikirkan oleh konsumen ketika menyebutkan barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau produk atau jasa yang ditawarkan itu sudah menempati urutan pertama, maka bisa disebut dengan positioning. Sehingga bagaimana cara perusahaan untuk memposisikan barang atau jasa yang ditawarkan di benak konsumen? Bisa melalui bauran promosi yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Terdapat 5 bauran promosi, sehingga di situ bisa digunakan dengan maksimal dan perusahaan bisa memilih mana yang sekiranya cocok untuk konsumennya. Selanjutnya, langkah keempat setelah menentukan segmentasi, targeting, dan positioning, maka perusahaan wajib melakukan yang namanya diferensiasi. Dan juga yang kelima, mengembangkan strategi bauran pemasaran, dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas strategi. Nah, diferensiasi sendiri adalah hal yang penting dilakukan untuk perusahaan supaya bisa membedakan dirinya dengan produk kompetitor. Sehingga konsumen bisa melihat hal-hal unik
dari produk yang ditawarkan, sehingga mereka memilih barang yang ditawarkan oleh perusahaan yang kita miliki daripada perusahaan milik kompetitor, seperti itu. Makanya ada berbagai macam nama merek di satu kategori. Misalnya kalau kita menyebutkan F&B dalam ranah keripik, terdapat berbagai macam merek yang menduduki kategori tersebut, sehingga diferensiasinya terdapat pada misalnya rasanya, warna kemasannya, atau nama merek itu sendiri untuk konsumen bisa memilih. Dan setelah berhasil melakukan diferensiasi, perusahaan melakukan pengembangan strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman yang belum menonton silahkan ditonton di judul konsep 4P. Jadi bauran pemasaran sendiri atau marketing mix, kita akan fokus kepada penggunaan 4P-nya, yaitu place, product, promotion, dan juga price. Kombinasi dari keempat elemen tersebut digunakan perusahaan supaya bisa memasarkan produk dengan layanan yang efektif. Kemudian, setelah berhasil mengembangkan strategi bauran pemasaran, kita kembali pada langkah kedua, yaitu tujuan pemasaran. Apakah tujuan pemasaran yang kita tetapkan di awal tadi sudah berhasil dicapai atau belum? Hal ini dapat dilakukan melalui langkah keenam, yaitu evaluasi efektivitas strategi. Mengetahui apakah suatu strategi yang kita terapkan di langkah kelima itu sudah sesuai dengan langkah kedua, yaitu menentukan tujuan. Jadi tadi ketika sudah menentukan tujuannya, misalnya meningkatkan penjualan ataupun memperkenalkan merek ataupun meningkatkan loyalitas pelanggan, itu apakah sudah tercapai atau berapa persen keberhasilan mencapai hal tersebut. Jika sudah tercapai, maka bisa dilakukan keberlanjutan terhadap produk tersebut dengan proses pemasaran yang sama. Dan bila belum, maka perusahaan wajib melakukan evaluasi langkah mana yang harus diubah. Misalnya, apakah dari segmentasi targeting dan positioningnya, atau dari diferensiasinya, atau dari strategi bauran pemasarannya. Apakah keempat hal yang dari 4P tadi sudah dikombinasikan dengan baik, sehingga produk yang ditawarkan itu bisa menyentuh atau membuat hati audiens tergugah untuk membelinya, seperti itu. Demikian akhir dari materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.